Cek 1 2 3 cek. Halo guys, balik lagi di channel kami. Pada video pembahasan kali ini Mimin akan membahas bocoran pembahasan komik Boruto chapter yang ke-75. Oke, tidak usah berlama-lama dalam intronya, kita langsung saja masuk kepada inti dari pembahasannya. Awal pembahasan kita mulai dari sampulnya dulu. Jadi sampul komik Boruto chapter yang ke-75 ini yaitu foto Daimon yang berdiri cengar-cengir, ketawa ketiwi guys ya. Sedangkan judulnya sendiri yaitu Wilayah Para Dewa. Wow, Wilayah Para Dewa apa nih guys ya, belum Mimin baca nih. Pembahasan awalnya kita mulai di mana para rapat bapak-bapak dari petinggi Konoha termasuk Hokage, Shikamaru, Sai, mungkin juga Amado dan Sasuke ada di sana guys ya. Pembahasan ini dimulai di mana Amado membocorkan tentang rahasia dan juga kekuatan dari Eida. Eida mempunyai kekuatan untuk memikat semua orang, tidak peduli apapun gendernya. Hanya saudara-saudara dan juga Otsutsuki yang tidak terpengaruh. Artinya, itu tidak akan mempan pada Boruto dan juga Kawaki dan juga adiknya sendiri yang bernama Daimon. Ditambah lagi Sharingan di mata kirinya, membuat dia bisa melihat semua hal yang terjadi di sisi dunia manapun. Dia juga bisa mendengar percakapan seperti benar-benar sedang di sana atau berada di tempat tersebut. Nah, hal itu juga membuatnya bisa melihat masa lalu. Walaupun begitu, dia tidak bisa melihat hal yang terjadi sebelum dia lahir. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa melihat sampai 16 tahunnya lalu. Sedangkan untuk adiknya bernama Daimon, dia bisa memantulkan semua serangan, semua tindakan yang dimaksudkan untuk melukainya. Namun kekuatannya itu bisa bekerja pada saat dia menyentuh orang lain dan kekuatannya itu akan berpindah kepada orang yang memegangnya. Naruto kemudian berkata, kemampuan yang sangat gila, kepalaku jadi pusing mendengarnya. Amado melanjutkan, Daimon itu adalah bocah cilik yang menyebalkan, tapi berhati-hatilah untuk tidak mengarahkan niat melukai padanya walaupun demi apapun. Karena itu juga akan dipantulkan. Memang tergantung dengan kondisinya, tapi itu semua pasti akan terpantul kembali padamu. Nah, sebelumnya Mimin jelasin dulu dikarenakan pada saat ini lokasi dari Hokage dan juga Amado itu berbeda dengan lokasi Kawaki dan juga Boruto. Pada panel yang kedua ini, sepertinya Boruto dan Kawaki ingin mencoba untuk melakukan niat untuk menghajar wajah dari Daimon. Nah, pada momen ini Kawaki sendiri yang tertonjok atau terkena serangan pantulan. Karena serangan itulah, Kawaki tidak bisa mengatakan apapun dikarenakan pada saat ini Daimon benar-benar jujur kepadanya. Sementara adegan kembali berpindah di lokasi Hokage. Ya, sepertinya Naruto ini tidak bisa berubah guys ya. Dengan ketololannya dia masih bertanya-tanya dan juga penasaran. Naruto berkata, Amado, bagaimana itu terjadi? Kau bisa menciptakan begitu banyak kemampuan yang di luar nalar itu? Amado kemudian dengan wajah santuinya mengatakan menciptakan itu kurang tepat. Aku hanya manusia biasa dan bukan dewa. Kekuatan untuk menciptakan kemampuan itu hanya boleh dimiliki oleh seorang dewa. Dan yang kulakukan hanyalah mentranslasikan yang sudah ada. Shikamaru bertanya, mentranslasikan? Jelaskan itu. Amado melanjutkan, ya, kemampuan mereka itu dibuat oleh seorang dewa. Sesuatu yang benar-benar berevolusi menjadi makhluk setara dewa. Otsutsuki Shibai namanya. Mengucapkan nama dewa yang bernama Shibai, semua orang yang ada di sana terkejut terheran-heran termasuk Boruto yang mendengarkan percakapan mereka dari jarak jauh. Shikamaru bertanya, siapa Otsutsuki Shibai ini? Di mana dia? Amado berkata, jangan cemas, dia tidak lagi bersama kita. Yang tersisa hanyalah jasadnya. Boruto berkata, hah, jasadnya? Apakah kau ingat yang kukatakan padamu sebelumnya? Soal bagaimana buah cakra yang terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet. Dan itu adalah kumpulan energi serta informasi genetik yang sungguh-sungguh besar. Dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dengan memakan buah tersebut. Dengan mengulang berkali-kali reinkarnasi karma yang dia miliki, Shibai menghindari kematiannya dengan memakan buah tersebut. Dan pada akhirnya, hasil dari evolusi itu menuju pada status setara dengan dewa. Wow, setara dengan dewa guys ya. Jadi ini ada dewa Otsutsuki kata Amado. Menurut informasi ini sudah banyak yang kena mental guys ya. Karena sebelumnya banyak para fans Boruto yang tidak percaya dengan adanya dewa Otsutsuki. Naruto berkata, oke, sementara kita abaikan dulu terlebih dahulu persoalan tentang dewa. Ayo kita kembali ke topik utama. Naruto melanjutkan, jadi kau bilang kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Eida dan juga Daimon pada awalnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh si Shibai ini? Amado berkata benar, mentranslasikan DNA yang diambil dari jasad Shibai akan mengakibatkan satu subjek mewarisi kemampuannya. Shikamaru berkata, kau dengar kata Suke? Apa yang dia katakan itu secara teknologi bisakah kau lakukan? Kata Suke berkata, ya, aku mendengarkannya.
Cuma mentranslasikan kemampuan seseorang pada orang lain bahkan dengan alat ninja sains akan sangat sulit bagi teknologi manusia saat ini. Tapi sekarang setelah aku melihat berbagai teknologi yang melebihi kecerdasan manusia seperti lokasi jatuhnya kapal udara dan di dalam tubuh Kawaki, aku berani bersumpah bahwa itu tidak bisa dilakukan. Amado berkata, aku tersinggung Shikamaru, kau kira aku saat ini masih berbohong? Shikamaru berkata, itu memang sudah sifatku, jujur saja, aku masih tidak mempercayaimu. Naruto berkata, oi sudah, lanjutkan. Amado berkata, berbagai kemampuan yang dimiliki Shibai itu sangat hebat katanya, tanpa harus memakai segel ninjutsu sekalipun. Dia bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dijuluki dengan nama Shinjutsu, kemampuan setara dewa itu bukanlah ninjutsu ataupun senpo, itu adalah fenomena yang setara dengan keajaiban. Naruto berkata dan heran, Shinjutsu? Amado melanjutkan, selain kemampuan Eda dan juga Daemon, bekas cakar milik Kote itu merupakan Shinjutsu. Begitu juga dengan Sukuna Hikona dan juga Daikokuten yang diwarisi oleh Kawaki dari Isiki sebelumnya, dan seni keabadian yang melibatkan reinkarnasi karma. Malahan ninjutsu itu sendiri pada dasarnya adalah usaha untuk meniru fenomena yang mirip dengan Shinjutsu dengan mengubah atau memusatkan cakra padanya. Mendengarkan bacotan Amado yang tidak berhenti, Sarada kemudian memotongnya di tengah percakapan. Dia berkata, maaf, tapi aku bukan bermaksud menyinggung. Apa maksudmu kalau ninjutsu itu hanyalah sebuah imitasi dari Shinjutsu yang kau bilang itu? Amado berkata, apa aku menyinggungmu? Aku hanya mengatakan fakta. Shikamaru berkata, di luar semua hal itu, aku tahu kalau kemampuan teknologi Otsutsuki itu jauh melebihi dari kita. Jadi aku punya pertanyaan, dengan reinkarnasi karma yang kau bilang dia bisa hidup selamanya, jadi kenapa Shibai menjadi mayat? Atau ada sesuatu yang membunuhnya? Amado menjawab, aku sebenarnya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Memang mungkin saja dia telah terbunuh. Tapi bagaimana jika setelah berkali-kali proses evolusi dia naik ke dimensi yang lebih tinggi di mana dia tidak lagi membutuhkan tubuh fisik? Jika tubuh fisik tidak lagi dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi ataupun fasal. Ini hipotesa kalau Shibai dengan sengaja membuang tubuh fisiknya. Shikamaru berkata, begitu ya. Di satu sisi itu kedengaran gila, tapi kalau dewa itu makhluk yang serba bisa, maka teori itu juga ada benarnya. Pada panel ini sepertinya Naruto dan juga Boruto itu tidak ngeh teman-teman ya. Amado melanjutkan, maaf aku jadi melantur. Yang mau kukatakan adalah kalau kekuatan Otsutsuki memiliki harapan dan itu bisa membuat yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil. Contoh kecilnya yaitu menghidupkan putriku kembali. Sarada terheran-heran dengan perkataan Amado tersebut. Nah, pada saat percakapan itu tiba-tiba Delta muncul dari belakang. Sarada dan juga Mitsuki terkejut bukan heran. Sarada berkata, hei, kau tidak boleh kesini. Tapi Delta dengan wajahnya yang memerah mengatakan bahwa aku tahu, tapi aku ingin sekali bertemu dengan Eda. Sarada berkata, tidak bisa, lagi pula unit sensor akan langsung mendeteksimu. Dengan ngotot dan juga adu bacot, tiba-tiba Delta mengatakan bahwa setidaknya aku tidak akan masuk ke sana, biarkan aku lihat saja. Sarada berkata, tidak, kau itu sangat mudah dipengaruhi. Ayolah, aku yang akan kena masalah. Tapi Delta dengan sangat-sangat memohon bahwa aku cuma sebentar saja, aku akan tetap di sini. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba Sumire berlari dari belakang mengatakan Delta waktunya untuk tidur. Sepertinya itu adalah kode darurat untuk mematikannya. Ayang Sumire berkata dengan terengos-engos bahwa maafkan aku, dia tiba-tiba pergi begitu saja dan aku sudah lama tidak lari seperti ini. Sumire melanjutkan bahwa seharusnya dia tidak bisa melawan perintah Katasuki ataupun aku dan programnya harus diperiksa kembali. Mitsuki berkata, oh jadi seperti itukah kuatnya pesona Eda, aku juga harus hati-hati. Shin kemudian berpindah kembali di lokasi bapak-bapak sedang rapat. Shikamaru berkata, membangkitkan putrimu hidup kembali? Naruto berkata, kau memang pernah bilang kalau putrimu mati 12 tahun yang lalu bukan? Nah, dijelaskan dalam novelnya ini 12 tahun yang lalu merupakan angka dari kelahiran Boruto dan kematian dari putri Amado. Amado melanjutkan, putriku bernama Akebi dan dia menderita penyakit yang sangat parah. Penyebabnya juga tidak diketahui dan tidak ada obat ataupun penawar yang bekerja, dan itu adalah penyakit fatal yang para dokter sudah menyerah menghadapinya. Tapi aku tidak dendam pada mereka karena aku sudah menemukannya untuk menyelesaikan situasi itu. Pada saat itu aku berniat untuk membuatkan tubuh baru untuknya dengan cloningan dan aku tidak peduli lagi dengan nilai etika. Dan menurutku cukup sangat logis memberikannya tubuh baru dibandingkan dengan memperbaiki produk yang sudah rusak. Lagi pula itu adalah bidang yang sudah lama kudalami, tingkatnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan membuat obat yang baru. Tapi tidak lama kemudian Akebi pun meninggal, namun aku tidak sedih sama sekali. Pada saat itu aku memisahkan diri dan juga berlomba dengan waktu. Aku mengawetkan otak Akebi dan berhasil mengambil dan juga mendigitalkannya dan membuat backup dari ingatannya.
Sekitar 9 bulan setelah kematian putriku, dia selesai lebih awal. Dia memiliki suara Akebi dan juga penampilannya dan juga ingatannya lebih mirip. Tapi terlihat dia seperti orang lain. Dia memang memiliki seluruh ingatan Akebi, namun dia bukan Akebi. Bukan hanya kepribadiannya dan juga sisi manusianya, tapi sulit untuk menjelaskannya bahwa dia lebih dari sekedar kumpulan ingatan. Di saat itulah aku terus berusaha untuk membuat ulang, tapi tiap kali dia adalah orang lain selain Akebi. Walaupun aku bisa membuat orang baru, itu memang tidak mungkin, dan itu memang tidak mungkin. Di saat itu juga aku langsung menyadari kalau ini adalah wilayah para dewa, dunia yang dimana manusia seharusnya tidak menginjakkan kaki mereka. Dan pada akhirnya, aku pun menyadari kalau putriku sudah tiada lagi. Di saat keputusasaan itu mulai muncul dan juga membelenggu, tiba-tiba si botak muncul atau Hisiki dengan wujud Jigen muncul. Dia mengatakan bahwa dia akan mempertemukanku lagi dengannya dengan satu syarat, aku akan membantunya. Amado melanjutkan, saat tujuannya tercapai, dia akan memberikanku imbalan dengan membangkitkan putriku, begitulah perjanjiannya. Aku bekerja sama dengan Kara sebagai harapan terakhir tanpa tahu kalau tujuannya adalah buah cakra dan mengorbankan semua planet bumi. Shikamaru berkata, memenuhi misi Kara dan mendapatkan putrimu kembali, namun planet ini akan mati, itu adalah keputusan yang mustahil. Naruto berkata, jadi kau sudah menyerah soal putrimu dan memutuskan untuk mengalahkan Isiki? Amado berkata, aku sudah siap melakukan apapun demi putriku, tapi apa gunanya jika tidak ada planet lagi? Amado melanjutkan, jangan salah sangka, aku masih belum menyerah soal putriku. Jigen tidak pernah menjelaskan bagaimana dia akan membangkitkan putriku, mau bisa atau tidak. Dan bahkan dia mungkin tidak akan pernah berniat untuk melakukannya. Tapi saat aku berusaha untuk mengalahkannya, aku melihat mekanisme dari reinkarnasi karma. Pada saat itu hal yang dicoba dilakukan oleh Isiki dengan Fasal dan usahaku juga untuk membangkitkan Akebi putriku dengan memakai kloningan ternyata hampir sama. Usahaku yang berulang kali gagal hanya bisa memikirkan satu cara, yaitu dengan keajaiban kekuatan dewa karma Shinjutsu. Mendengarkan hal tersebut dari jauh, Sumire kemudian mulai berpikir bahwa sekarang aku paham apa rencana Tuan Amado dengan menggunakan Karma Kawaki. Amado melanjutkan, aku menambahkan data Akebi pada Karma Kawaki yang sudah digabung. Yang harus dilakukan oleh Kawaki hanya menanamkan karma pada tubuh kloningan baru yang akan kupersiapkan, dan itu harusnya sudah cukup untuk membangkitkan Akebi. Mendengarkan bacotan mengerikan dari Amado, Boruto berkata, kau tahu, aku tadinya mengira kalau rencana Tuan Amado itu jauh lebih buruk. Tiba-tiba Shikamaru memanggil nama Eda. Eda pun dengan serentak menjawabnya, yah, Shikamaru sayang. Entah apa di pikiran Eda ini, semua orang dipanggil sayang. Waduh. Shikamaru berkata, aku tidak bisa percaya cerita Amado. Termasuk apakah dia benar-benar memiliki putri atau tidak, aku mau bukti. Bisakah kau periksa dengan seringanmu itu? Amado berkata, oh teganya kau. Naruto berkata, hei Shikamaru, apakah tidak terlalu berlebihan? Shikamaru berkata, aku hanya berusaha untuk memastikannya dan jangan tersinggung Amado, dikarenakan itulah pekerjaanku. Eida kemudian berkata, kau ternyata cukup kejam Shikamaru sayang, tapi aku suka itu. Shikamaru kemudian berkata, baguslah, jadi bisakah kau menolongku? Boruto yang mendengarnya langsung berkata, wah, kau juga kejam sekali Paman Shikamaru. Tiba-tiba dalam percakapan tersebut Boruto mendengarkan suara yang mengatakan, hei bocah, bereaksilah kalau kau bisa mendengarku. Boruto yang mendengarnya terkejut, bukan heran dia berkata, apa? Aku tadinya heran kenapa pikiranmu tiba-tiba bisa kudengar, tapi sekarang jadi sangat jelas. Boruto bertanya, Momoshiki, ada apa ini? Sepertinya ada efek baru yang muncul. Momoshiki kemudian menjawab, dari melengkapi tubuhmu yang rusak dengan dataku, sepertinya pikiran kita jadi saling terhubung. Ini bukan Shintenshi no Jutsu. Boruto berkata, wah ini adalah pikiran asli dari Momoshiki, terdengar jelas di dalam kepalaku. Tapi sudahlah. Momoshiki juga berkata begitu, tapi jangan sampai Kawaki tahu. Aku tidak mau harus berurusan dengannya lagi. Boruto kemudian berkata, yang dikatakan Amado tadi ada yang aneh soal itu. Momoshiki berkata, kau juga tidak percaya padanya, sama seperti Shikamaru? Boruto kemudian berkata, bagian soal dewa itu dan juga Shibei itu kedengaran sangat aneh bagiku. Momoshiki kemudian berkata, maaf, tapi soal Shibei itu benar. Dia adalah seorang Otsutsuki, tapi yang ditebak oleh Amado juga benar, dikarenakan dia tidak ada lagi di dimensi ini. Boruto berkata, apa? Kau serius? Momoshiki berkata, begitu juga dengan Shinjitsu, aku juga sudah mengamati dunia ini cukup lama dan punya pemahaman mendalam mengenai semua Shinjitsu yang masih ada. Boruto bertanya lagi, bagaimana dengan soal putrinya? Momoshiki menjawab, siapa tahu, aku tidak punya informasi soal itu. Tapi yang paling mengganggu pikiranku adalah kemampuan Eda. Amado menjelaskan kalau kemampuan Eda adalah Shinjitsu dan begitu pula dengan seringannya. Tapi kemampuan pengikat cintanya itu pasti bukan. Boruto berkata, lalu kenapa? Momoshiki menjawab, seperti yang kubilang tadi, aku tahu semua tentang Shinjitsu, tapi aku tidak pernah dengar kemampuan seperti itu, dan intinya mungkin saja kalau Amado itu berbohong.
Boruto berkata, apa maksudmu? Apakah itu sebuah alat ninja sains atau semacamnya? Ditambah dengan kenapa dia berbohong soal itu. Momoshiki berkata, itu juga yang jadi pertanyaanku. Nah, scene kemudian berpindah kembali. Pada saat ini percakapan Eida dan juga Shikamaru kemudian berlangsung. Eida kemudian menjawab pertanyaan Shikamaru bahwa aku hanya melihat sebentar, tapi putri Amado bernama Akebi memang ada, dikarenakan dia telah mati saat berusia 24 tahun. Setidaknya peristiwa yang dia ceritakan itu adalah benar, dan apakah kau sudah puas? Shikamaru berkata, terima kasih Eida, aku hargai bantuanmu. Amado berkata, oi, begitu saja kau mencurigai kejujuranku dan selesai cuma begitu saja? Shikamaru berkata bahwa aku hanya melakukan pekerjaanku. Alasan aku tidak percaya denganmu adalah karena dirimu sendiri. Jangan pura-pura merasa tidak bersalah kalau kau mengkritik orang lain. Panel kemudian diperlihatkan kembali percakapan Boruto dan juga Momoshiki. Boruto berkata, lalu bagaimana dengan situasi kita sendiri? Berapa lama kita akan terhubung begini? Momoshiki berkata, aku juga tidak ingin seperti ini. Pikiran kita saling terhubung di luar kendali kita. Boruto berkata, bicara saja gampang, kau jangan coba-coba menipuku. Momoshiki kemudian berkata, terserah padamu. Kali ini aku juga berharap ini akan sebentar saja. Nah, pada panel yang terakhir ini ada sesuatu yang paling mengejutkan terjadi. Pada saat ini tiba-tiba mata kanan Boruto kemudian melihat sisi masa depannya di mana mungkin itu adalah Byakugan atau mungkin Jogan. Boruto melihat ada beberapa shinobi yang telah melakukan pengejaran dan salah satunya mencari seseorang. Sementara diperlihatkan juga Shikadai Inojin dan juga Chocho menahan seseorang. Dia berkata, kau, itu bukanlah hal yang dilakukan oleh seorang teman. Apakah kau dengar? Ternyata pada saat itu bukan hanya tim dari Shikadai yang mencari seseorang, Sarada dan juga Mitsuki yang pada saat ini mengaktifkan Senin modonya. Mitsuki berkata, kau berhasil membuatku benar-benar marah. Nah, pada bagian ini ada yang aneh guys ya, dikarenakan pada foto bawahnya itu atau image bawahnya terlihat Kawaki yang mengaktifkan mode Ishiki. Boruto kemudian berkata dengan terkejut heran-heran bahwa apa itu tadi? Panel terakhir dari komik Boruto chapter yang ke-75 ini diperlihatkan sesuatu yang sungguh-sungguh membangunkan terjadi. Mimin juga tidak tahu guys ya, apakah itu Kawaki yang akan memberontak atau apapun yang dia lakukan sehingga membuat tim Shikadai dan juga Sarada Mitsuki menjadi benar-benar marah kepadanya. Tapi ini belum jelas Kawaki atau bukan guys ya, tapi sesuai dengan fotonya itu Kawaki sih harusnya guys ya. Apalagi yang dilakukan oleh Kawaki ini di detik-detik Hokage dan juga Amado lagi bacot-bacotnya di kantor Hokage. Waduh, masalah apa ini guys ya? Oke, itulah pembahasan bocoran komik Boruto chapter yang ke-75. Nah, ini sebenarnya sudah terlambat guys ya, dikarenakan komiknya ini sudah rilis dengan versi Inggris atau versi Inggris dan juga bahasa Indonya juga sudah rilis guys ya. Tapi nggak apa-apa, bagi teman-teman yang suka mendengar dibandingkan dengan membaca, nah kalian boleh mampir ke channel Mimin untuk mendengarkan pembahasan bocoran komik Boruto yang ke-75 ini. So, kita cukupkan pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis, dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan juga like dan komen di kolom komentar.